kita bahas resistivity. Jadi yang kedua ini yang kemarin kita bahas awalannya, atau mungkin beberapa tentang konfigurasinya. Kalau yang ini mungkin gambaran untuk Wener sih, atau yang dipol-dipol. Atau mungkin nanti lihat materi berikut ya. Jadi, nah ini ya. Jadi konsepnya, ini masih sama sebenarnya sama yang kemarin. Kalau yang mapping itu kita lihat ya, untuk mapping dia fokus ke sebaran batuan. Dimana kalau sebaran batuan itu belum tentu sama untuk resistivity-nya. Akhirnya Eksa join juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Eksa Pak. Eksa. Iya, kayaknya ada angin apa dia? Satu daerah itu padahal Pak. Untung Jalan-jalan. Untung aku kasih D ya. Aku kalau dia nggak ikut ini mungkin udah bulet D. Nggak deh. Jadi untuk sumpah Eksa. Nah, ini kita lihat ya di grafik ini, kalau yang gede dia pasti ini apparent resistivity juga ikut meningkat karena dia ngikutin ya, ini skalanya dari bawah ke atas dia semakin tinggi. Yang sebelahnya yang warna krem atau kuning ya itu dia yang rendah. Jadi mapping itu dia menggambarkan sebaran lateral seperti itu. Kemudian, nah ini ada beberapa pengukuran untuk beberapa titik ya dengan spasi elektroda tetap. Nah ini yang membedakan mapping dengan sounding itu ada di jarak spasinya. Kemudian, nah ini spasi elektroda diubah untuk memperoleh variasi lateral pada kedalaman yang berbeda. Nah itu untuk konsep resistivity mapping atau mungkin sebutannya Wener. Kemudian, nah ini prosedurnya. Yang pertama, itu ada tentukan konfigurasi elektroda dan spasi elektroda. Satu yang digunakan. Misal A atau jarak elektrodanya itu ini ya, tetap nih ya. C1 ke P1, ini jaraknya A. Kemudian P1 ke P2, nih A. P2 ke C2 itu juga A. Jadi semuanya tetap. Kemudian yang kedua, tentukan satu lintasan pengukuran. Elektroda dapat disusun sepanjang lintasan tersebut. Nah ini. Jadi, nih ya, ini ada S1 dan S2 yang digambar ini. Nah, ini pengukuran titik 1 dan ini titik 2. S itu mungkin entah sounding, entah apa ya. Pokoknya stasiun hari. Nah, stasiun ini dia nanti, ini bisa, yang S1 bisa ke S2, nanti bisa, tergantung arahnya sih, dia mau bergerak kemana. Kalau S1 ke kanan, dia masih bisa ke kanan. Jadi gambarannya dia dari kiri ke kanan. Kalau S2 ini, dia bisa dari kanan ke kiri, tergantung titik awal pengukurannya. Kemudian yang ketiga, itu lakukan pengukuran pada satu titik dalam lintasan, dan pindahkan seluruh konfigurasi elektroda untuk pengukuran pada titik berikutnya. Nah itu. Jadi, titik-titik ini satu kali pengukuran itu dia yang M, E itu dia ngukur V-nya. Kemudian yang A dan B dia ngukur I-nya. Dan masing-masing itu nanti akan dicatat ya di dalam tabel dan di record oleh alat yang namanya resistivity meter seperti itu. Nah, mungkin gambarannya saya akan share yang lain. Share screen Safari. Oke ya. Nah, mungkin ini lebih jelas. Ini aku Selamat datang di Geofisik Open Online Course. Nah ini dari UGM ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geolistrik. Geolistrik adalah salah satu metode di dalam geofisika yang mempelajari sifat listrik bumi. Bagaimana cara mendeteksinya di dalam bumi maupun permukaan bumi. Ada dua macam metode geolistrik, yaitu metode mapping dan sounding. Video ini akan membahas khusus metode mapping dipol-dipol. Metode ini banyak digunakan dalam bidang geofisika untuk menentukan kedalaman batuan dasar dan pencarian lapisan air tanah. Persiapkan beberapa peralatan berikut sebelum memulai melakukan pengukuran. 1. Aki. 2. Alat pengukur geolistrik atau resistivity meter. 3. Kabel. 4. Logam elektroda. Dan 5. Meteran. Setelah semua peralatan tersedia, perhatikan beberapa hal ini sebelum menentukan titik percobaan. 1. Tidak mengukur dengan bentangan sejajar kabel PLN atau pipa-pipa. 2. Tidak mengukur dengan bentangan sejajar arus sungai.
3. Bentangan lebih baik dengan kemiringan kurang dari 10 derajat. Apabila kemiringan lebih, kesalahan koreksi kedalaman lebih dari 2-3 meter. 4. Bentangan diusahakan selurus mungkin dengan jarak bentangan A dan B sama besar. 5. Tidak melakukan pengukuran pada saat hujan deras. Pengukuran kali ini akan dilakukan di daerah Parangwedang, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita mulai pengukuran. Satu orang navigator menentukan titik tengah pengukuran yang ditandai dengan elektroda dan GPS. Oh, ada yang belum di-admit, Pak. Dan navigator Oh, iya. menentukan Sorry. arah bentangan kabel dengan menggunakan kompas. Usahakan selurus mungkin saat menentukan arah bentangan. Satu orang lain membentangkan meteran sejauh yang direncanakan. Jangan lupa kaitkan meteran pada elektroda titik tengah. Sekarang operator menyiapkan resistivity meter. Sedangkan penjaga C1, C2, P1, P2 mempersiapkan kabel dan elektroda masing-masing dan menancapkannya pada titik yang telah direncanakan. Selanjutnya, sambungkan kabel C1, C2, P1, P2 ke resistivity meter, lalu hubungkan resistivity meter ke aki. Perhatikan cara pemasangan aki. Pemasangan dimulai dari kutub negatif ke kutub positif. Lakukan tes kelayakan kabel dengan menggunakan multitester. Operator bisa mulai menghidupkan resistivity meter. Operator mengatur pengaturan alat pada resistivity meter seperti mode, tombol untuk mengatur mode pengukuran, dipilih R, yaitu resistivity untuk phase. Stack, mengatur banyaknya proses stacking data. Semakin banyak proses stacking, semakin valid datanya. Namun, membutuhkan waktu yang lebih lama dan menyebabkan boros aki. Current monitor, pengaturan besaran yang diinjeksikan. Setelah pengaturan selesai, operator memastikan kembali apakah elektroda sudah siap. Sekarang semua anggota tim bersiap di tempat yang sudah ditugaskan. Apabila elektroda sudah siap, operator memberi aba-aba measure dan menekan tombol measure pada alat. Jika belum ada aba-aba, jangan menekan tombol measure untuk kepentingan keselamatan. Selanjutnya, operator membacakan hasil yang muncul pada layar berupa nilai V dan I. Satu orang lagi menghitung nilai R dan rho aparen. Sedangkan satu orang lain melakukan QC data. Prosedur QC data phase adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan nilai beda potensial V pada tiap stacking. Data yang baik memiliki nilai V yang sama pada setiap stacking. 2. Nilai rho aparen yang didapat diplot ke dalam grafik skala log rho aparen versus jarak. 3. QC data berikutnya dilihat dari grafik di log. Nilai rho aparen tidak berubah secara drastis, namun perlahan. Setelah QC data selesai, data yang diperoleh dicatat ke dalam logbook. Kemudian, tancapkan elektroda ke titik berikutnya. Kemudian measure ulang, catat, lakukan beberapa kali sesuai panjang daerah pengukuran yang telah ditentukan. Selama proses pengukuran, ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bila muncul current error pada display resistivity meter,
maka A. Capit buaya pada elektroda C belum terpasang atau kabel C putus. B. Kabel konektor resistivity meter ke kabel roll elektroda C belum terpasang. C. Masukan arus I terlalu besar, sehingga arus keluaran pada resistivity meter perlu diturunkan. D. Atau tanah terlalu kering, sehingga elektroda C perlu diberi air agar arus dapat masuk ke tanah. E. Masalah A dan B dapat dicek dengan menggunakan multitester. Setelah selesai melakukan pengukuran, matikan resistivity meter dan lepaskan aki. Melepas aki dimulai dari kutub positif, lalu kutub negatif. Jangan lupa untuk selalu melakukan checklist alat setelah melakukan pengukuran. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Selamat datang di Geofisik Open Online Course. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geolintang. Oke ya, jadi itu tadi. Pak, ada yang belum di ACC. Iya, ya. Masih ada yang ini ya? Iya ya, masih banyak ternyata. Oke, jadi itu tadi cara pengambilan datanya. Dan mungkin kalian udah lihat ya alat yang namanya resistivity meter. Oh, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah itu, jadi alhamdulillah punya alat sendiri yang selama ini aku nyewa ke Geografi UGM. Akhirnya sudah nggak nyewa-nyewa lagi. Jadi sebenarnya bisa kapan aja. Semoga bisa dipakai sih. Tapi nggak tahu nih, belum ada ketentuan dari kampus prosedurnya seperti apa. Itu ya dari Wener atau mapping. Kira-kira cukup jelas ya videonya tadi, ya kan? Mungkin yang namanya elektroda itu yang besi yang dipukuli pakai palu tadi, ya kan. Kemudian tadi juga ada bahasan masalah-masalah atau error-error kalau misal kalian temui di lapangan. Cara mengatasinya bagaimana itu sudah ada tadi solusinya seperti itu. Kemudian saya lanjut ya untuk prosedur resistivity. Nah ini untuk gambarannya. Jadi kalau kalian Wener atau mapping itu nanti bergeraknya kiri ke kanan atau kanan ke kiri seperti yang di depan ini. Itu titik-titik yang kalian tancapkan elektroda 4 ini selalu berbarengan karena jarak elektrodanya tetap ya. Masih ada yang aktif ya. Nah, seperti itu sehingga nanti akan dapat dilihat untuk model bawah permukaannya itu seperti yang contohnya yang di bawah ini ya, yang arah ke atas ini menunjukkan nilai resistivity atau mungkin rho-nya ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud resistivity semu itu sebenarnya adalah R kecil ya. Jadi kalau kalian, pokoknya yang K kali R, R-nya itu adalah R besar atau R besar ya? Nah itu. Intinya sebelum kalian nemu R yang sesungguhnya itu R kecil. Kalau ada double R itu yang R1-nya adalah R semu. Kemudian yang keempat, nih ya, ini plot resisitivitas semu sebagai fungsi posisi titik ukur. Nah ini yang di bawah ini adalah resistivity semunya. Jadi kalau dari lapangan tuh sebenarnya langsung bisa ketemu titik-titik sebenarnya. Cuma ya itu orang geofisika yang lebih banyak tahu. Kemudian, nah ini kita hubungkan titik-titik itu, ya nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi ada dua gambaran. Yang pertama, sama kalau kalian baca grafik yang di sounding ya, kalau kemarin processing ya, kalian dapat 3 data itu, kalian baca kurvanya. Nah, kurva yang di sini berarti kurva yang naik ini berarti dia punya resistivity yang berbeda. Kalau yang di sini yang lebih besar karena dia nilainya ya lebih naik ya atau lebih ke atas. Sedangkan yang rho 1 dia yang lebih kecil seperti itu. Kemungkinan kalau seperti ini kalau dia R-nya lebih besar, kemungkinan apakah ini dia apa? Kira-kira kalau R-nya besar, kira-kira apa kalau rho-nya besar? Bisa dia batuan beku. Bisa kalau bentuknya seperti ini, kemungkinan mungkin ada intrusi dari bawah ke atas. Mungkin ya, saya nggak tahu. Kiri kanannya mungkin sedimen atau apa. Jadi seperti itu. Jadi berbagai kemungkinan itu muncul setelah kita memodelkan bawah permukaannya. Tergantung yang pertama geologi kondalnya, kemudian nilai resistivitanya dibanding yang lain seperti itu. Kemudian ya ini yang lengkap ya, tentukan navigasi elektroda dan spasi. Elektroda satunya digunakan misal A untuk Wener. A-nya tetap ya tadi. Tentukan satu lintasan pengukuran. Nah itu. Jadi nanti kalau kalian nanti ngambil data itu satu kelompok hanya satu lintasan pengukuran seperti itu.
Jadi kalian harusnya cepat, bisa harusnya paling lama 1 jam atau kurang dari 1 jam. Kemudian yang ketiga, lakukan pengukuran pada satu titik dalam lintasan dan pindahkan seluruh konfigurasi elektroda untuk pengukuran titik berikutnya. Nah ini kalau kalian udah punya kerjaan atau coupling, biasanya ada beberapa titik sounding ya. Biasanya misalnya kalian pemetaan ya, kalian mau ngambil studi kasus geolistrik, kalian bisa mungkin minimal 3 titik atau 3 lintasan seperti itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu plot resistivitas semu sebagai fungsi posisi titik ukur atau terhadap jarak lintasannya. Yang kelima, untuk ulangi pengukuran dari titik pertama dengan spasi elektroda satuan lain, misal 2A, untuk memperoleh informasi pada kedalaman yang berbeda. Nah itu, jika kalian pengen menghasilkan data yang berbeda, kalian ganti spasi elektrodanya menjadi 2A, atau misalnya yang pertama itu A-nya sama dengan 5 meter jaraknya, ya berarti yang kedua berarti 10 meter, kalau 2 kali 5 atau 2 kali A, seperti itu. Nah, ini gambarannya. Ini apabila kita udah dapat apparent resistivity-nya, gambarannya ya seperti ini. Nah, ini bawah permukaannya ternyata dia diinterpretasikan litologinya mungkin seperti ini. Nah, ini mungkin cocok ya, gambaran yang di sini cocok dengan processing yang kalian kerjakan untuk praktikum. Jadi di sini ada clay, di sini ada clay-nya. Kemudian di sini ada limestone-nya. Dan di sini ada cavern. Cavern itu ada entah itu gua, entah itu amblesan. Jadi silahkan aja yang masih... Udah ada yang ngumpul untuk praktikum? Terakhir hari ini kalau nggak salah. Sudah, Pak. Nah, itu sebenarnya gambarnya seperti ini. Kalau dia ambles, nah mungkin dia atasnya mungkin kecil ya lubangnya, cuma ke bawah dia semakin besar. Tergantung. Kalau yang kemana itu sounding. Jadi kalau sounding mungkin itu dari atas sini ke bawah sini ya. Jadi dia nggak bisa ke kiri ke kanan. Dia nggak tahu. Kecuali kalau dikorelasikan ada titik-titik yang saling berhubungan ya kiri kanannya seperti itu. Kalau ini Wenner, jadi keuntungan Wenner itu kita bisa melihat penampangnya, lateralnya seperti ini ya. Nah ini gampingnya yang ini dia adalah gamping yang melensa di dalam clay ya seperti itu. Nah yang ini clay-nya dia yang mencisip di batu gamping seperti itu. Ini gambarannya untuk yang resistivity untuk yang Wenner ya. Jadi enak kalau untuk menerjemahkan sebaran batuan dari C2, P2, P1 dan C1. Nih ya dari sini, dari tempat ini nanti akan bergeser ke kanan, nah ini sampai semua. Dan panjang lintasan ini tergantung bisa sampai 1 kilo, bisa cuma 500 meter, tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau nyari apa? Kalau nyari emas, sebaran emas juga bisa, sebaran air atau yang lain ya, seperti itu. Kemudian ini perbedaan kurva. Yang satu dia yang row-nya adalah yang tak terhingga atau yang gede, ya. Kemudian yang satu adalah row yang lebih kecil dari 0. Nah, di sini perbedaannya gimana cara baca interpretasi litologinya? Jelas, yang di sini mungkin ada sesuatu entah batuan atau intrusi atau apa, mungkin batu gamping yang kristalin yang gede ya, R-nya. Kalau yang di sini yang kanan dia yang mungkin ada intrusi air asin atau mungkin amblesan atau segala macam. Jadi bedanya di situ untuk pembacaan grafiknya ya. Di sini ada angka-angkanya bisa dilihat ya. Yang kiri 0,51 sampai 2, yang ke kanan ya, ini jarak elektrodanya ini -3, -2. Nah ini. Ini selisih. Ini jarak Wenner-nya yang bawah ini. Kurva resistivity semu teori dari dike vertikal. Nah ini bener ya. Aku padahal tadi nggak baca bawahnya. Dike vertikal itu yang kiri. Ini mungkin yang kiri ini ya. Dan konduktif. Mapping dengan elektroda Wenner dan selam bersih. Nah, jadi kalau kalian besok punya project atau apa, itu emang paling baik itu perpaduan antara konfigurasi Wenner ya, yang lateral dengan yang selam bersih yang vertikal. Itu akan menghasilkan data yang lebih presisi atau akurat hasilnya. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Nah, ini untuk yang atas ini yang pol-dipol, sorry. Dia yang seperti ini. Kemudian yang bawah ini gambaran kurvanya ya. Jika yang ini yang meter sekon ya. Milisekon ya. Nah, yang di ini yang ohmmeter. Jadi ada perbedaan. Yang ini yang garis tegas tuh yang 800 feet, kemudian yang garis putus-putus yang 400 feet. Kemudian di overlay. Nah, setelah di overlay, nah, ini kita tahu bahwa di sini ternyata ini ada keterangan ada fault, berarti ada sesar. Kemudian di sini ada CU. CU itu apa? Tembaga ya. Nah, di sini mungkin yang kalau kalian eksplorasi mineral ya, untuk pencarian emas, mungkin emas ataupun tembaga, CuAu biasanya. Nah, itu yang di daerah epithermal, yang emas-emas yang di dekat permukaan itu bisa pakai geolistrik untuk indikasinya ya, bukan untuk ke kadarnya. Jadi ini mungkin kadar ini
Yang 0,5% ini mungkin sudah dipetakan secara geokimia terlebih dahulu. Yang ini overburden, ini adalah timbunan ya, atau mungkin endapan seperti itu. Yang kedua, nah ini granodiorit ya. Nah ini. Jadi ini ada keterangan, ini dua ini adalah granodiorit. Tadi granodiorit di sini, kemudian di sini ada apa lagi? Ada mineralisasi. Nah ini. Apa ini? Quartz, diorit, pirit, bornit, sama kalkopirit. Nah ini yang satu. Kemudian yang satu ini yang quartz diorit. Nah ini. Diorit kuarsa. Ya, seperti itu. Ini yang diorit kuarsa. Ini juga yang sudah termineralisasinya sebelah sini. Nah, dari sini kita bisa memodelkan sebenarnya. Ini layar-layarnya. Dari gambaran lateral dari resistivity mapping ya. Di daerah prospek, porfiri, copper deposit. Nah ini. Contohnya copper deposit. Ada yang tahu mungkin yang udah ambil mineralisasi ya. Itu di semester 6. Contohnya banyak copper deposit itu mungkin ada di Papua, kemudian ada di yang daerah Pacitan itu juga ada seperti itu, ya, yang daerah porfiri intinya. Nah kemudian ini awal kenapa lateral atau hasilnya dia akan menjadi seperti perahu itu seperti ini tadi, n sama dengan 1 kita akan di titik ini, n sama dengan 2 dia lebih dalam lagi, n sama dengan 3 dia lebih dalam, dan n sampai 4 itu yang lebih dalam ini. Ini 1, 2, 3 ini. Ini NN-nya semua. Dan akan membentuk profil pseudo section atau profil resisitivitas semuanya. Jadi ini adalah pseudo sectionnya ya. Dia yang lebih pseudo tuh dia yang masih semu, belum smooth seperti itu. Kemudian yang ini ketika sudah dipetakan atau titik-titiknya sudah diketahui hasil resistivity-nya itu bisa di-contouring. Nah ini. Jadi seperti ini ya, contouring-nya bawah permukaan. Jadi hasil pengukuran dalam bentuk profil resistif semu dan pseudo section ya ini. Dari yang mungkin ini data yang berbeda deh karena kurvanya juga berbeda ini. Kemudian nah ini data sheet-nya, lembar kerja lapangannya ya atau buku logbook-nya ya. Jadi seperti ini nih, yang dicari itu adalah I sama V ya. Jadi yang kalian catat atau yang mbaknya tadi ngitung di kalkulator tuh yaitu dia mencari rho yaitu dari R sama dengan V per I ya. Seperti itu. Jadi kalau K-nya udah ketemu, nah berarti R gedenya berarti K kali rho yang ini. Seperti itu. Itu gambarannya. Kemudian yang ini yang sudah mulai dismoothin ya, walaupun emang masih nggak terlalu smooth ya. Jadi di sini kenapa ada sesar nih? Nah ini. Mungkinan ada suatu ketidakmenerusan ini. Seperti itu. Kena patahan. Jadi gambarannya bisa kelihatan sih. Jadi kalau Wenner tuh kalau nyari struktur di Wenner. Kalau di selam bersih dia kurang bisa karena dia vertikal ya. Nah ini yang lain, hasil resistivity mapping dalam bentuk peta resistivity semua. Jadi resistivity itu bisa dipetakan juga. Kalau ada peta kontur, peta anomali gravitasi, di sini ternyata ada peta resistivity semu. Jadi resistivity yang di lapangan itu kalau udah diukur bisa dipetakan sebelum dia dikoreksi ya. Jadi kita bisa ngelihat sebarannya seperti apa. Yang ini AB per 2, 250, yang ini yang 500, yang ini 750, yang ini 1000. Nah, ini kelipatan 250 untuk AB per 2-nya. Seperti itu. Nah, yang ini yang sudah di processing ya pakai software. Jadi, yang warnanya paling mencolok warna merah ini dia punya nilai 1 ya ternyata. Sedangkan yang biru dia punya resistance itu nilainya 51-an sampai 64. Di sini nggak ada ungu, adanya hijau. Nah, itu seperti itu. Nah, kemungkinan kalau kalian nyari itu yang kalau nggak tertinggi, ya terendah. Seperti itu ya. Karena yang dicari itu biasanya itu. Sama kalau jadi artis ya. Kalau yang paling cantik atau paling ganteng, ya paling jelek sama yang paling buruk. Biasanya itu. Ya kan? Nah, oke. Nah, ini juga diaplikasikan ke kebocoran tailing pond. Tailing pond itu dia kolam-kolam itu yang ada di daerah tambang. Jadi daerah tambang itu biasanya kalau kalian lihat ada genangan atau bekas-bekas misalnya tambang kaolin yang di Belitung kalau nggak salah. Itu yang warnanya biru yang bagus itu sebenarnya itu limbah ya. Jadi di sini kita bisa tahu apakah kolamnya itu bocor apa enggak, itu pakai resistivity. Dari situ nanti akan ketahuan ya bagian mana yang bocor karena dia mengukur secara lateral. Nah, seperti itu. Misalnya yang di sini ini ada leak tuh bocor ya. Jadi di sini mungkin ada kebocoran dan nantinya mungkin bisa terekam di profilnya seperti itu. Ini juga sama ya. Ini yang pol dipol. Nah ini.
Ini batuan yang di sini juga bisa diukur ya. Jadi kita tahu batuan yang di sini sama yang di atasnya ini sama atau beda. Kemudian kalau ada bocor atau leak itu biasanya ada patahan sih. Nah, rekahan lah, fracture seperti itu. Bisa diketahui. Nah, kemudian udah selesai untuk kuliah sore hari ini. Ada yang ditanyakan? Kuliah hari ini emang singkat ya, jadi ini cuma mengeresum aja. Karena sejatinya kalian harus tahu lapangan dulu sih, ngambil data dulu, baru ke processing, baru ke interpretasi. Itu tahapan yang idealnya seperti itu. Cuma ini dibalik. Kalian tahu interpretasi, processing, baru ke pengambilan data nantinya. Nah itu. Jadi